1980-an, Tiongkok pada saat itu dipimpin oleh Deng Xiaoping, pemimpin de facto dari Partai Komunis Tiongkok yang mengontrol kebijakan negara walaupun dia nggak menjabat sebagai presiden. Nah, di bawah kepemimpinannya, tercatat bahwa kebebasan ekspresi itu dibatasi, media tuh diawasi sangat ketat, transparansi hampir nggak ada dari pemerintah, korupsi dan nepotisme juga merajalela. Pokoknya banyak deh masalah-masalah yang bikin rakyat Tiongkok itu nggak puas sama pemerintahan. Nah, di tahun 1988, Beijing itu mengalami inflasi yang lonjakannya itu sampai mencapai 30%. Nah, puncak dari ketidakpuasan warga pada saat itu terjadi pada 15 April tahun 1989 ketika mantan sekjen dari Partai Komunis Tiongkok, Hu Yaopang, meninggal dunia. Hu Yaopang ini meninggal dunia karena serangan jantung, dan dia itu tadinya dikenal sebagai sosok yang mendukung sistem politik dan ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis di Tiongkok. Jatuhnya dia beda banget nih sama pemerintahnya Deng Xiaoping sampai dia akhirnya dikeluarkan guys, dipecat di tahun 1987. Nah, ketika dia meninggal karena sakit jantung itu, warga yang sudah tidak puas dengan situasi yang pada saat itu terjadi di Tiongkok, dengan inflasi yang harus mereka hadapi juga, tersulut kemarahannya. Jatuhnya kayak orang bagus yang pro rakyat malah dipecat. Akhirnya bener kan, pemerintahan itu cuma nyusahin rakyat. Rakyat semakin gak puas sama pemerintahan Partai Komunis yang sangat-sangat otoriter. Akhirnya beberapa orang mencetuskan untuk melakukan demonstrasi di lapangan Tiananmen. Maka China akan semaju sekarang seandainya unjuk rasa akbar menuntut demokrasi di lapangan Tiananmen pada tahun 1989 itu sukses. Menariknya, tak sedikit dari mereka yang mengikuti demonstrasi tersebut malah berubah pikiran. Sebagaimana diakui Wang Juntao, aktivis yang dituding pemerintah China sebagai aktor intelektual di balik demo Tiananmen tersebut, pada pertengahan 2014 silam dia bilang bahwa mereka yang ikut demonstrasi dulu itu malah memandang negatif dan pelan-pelan melupakan gerakan mahasiswa itu, lalu beralih mendukung kebijakan mengedepankan penggalakan pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah China. Saya jadi teringat ketika dulu mengambil mata kuliah politik China kontemporer. Waktu itu saya kebagian presentasi mengenai perbandingan sistem politik China dengan negara lain. Kebetulan waktu itu tahun 2014, Indonesia sedang panas-panasnya menghelat pemilihan presiden yang kelak menjadikan masyarakat Indonesia terpolarisasi berkepanjangan. Dengan bangga saya katakan kepada para mahasiswa pascasarjana di kelas, lihatlah itu Indonesia. Kami menerapkan demokrasi, bisa memilih langsung presiden kami sendiri. Kalian kan tidak bisa. Bukannya terkagum-kagum, seorang mahasiswa menjawab dan jawabannya ini sepertinya baru akan bisa saya lupakan kalau Indonesia sudah semaju China kelak. Dia bilang begini, "Pada apa kalian punya demokrasi tapi kalian tidak sesejahtera kami?" Jawaban menyengat mahasiswa China itu barangkali bisa dimaklumi. Pasalnya, GDP per kapita China ketika kebijakan reformasi dan keterbukaan baru dijewantahkan Deng Xiaoping pada tahun 1980 hanya sekitar 195 US dollar. Sedangkan GDP Indonesia jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 492 US dollar. Namun pada 2020 kemarin, tatkala GDP per kapita China telah mencapai 10.000